innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati kepada Bapak Ustadz Imam Baihaqi selaku GM DDHK, pada seluruh staf DDHK yang saya muliakan, dan juga kepada Ibu Erni selaku koordinator DRQ Yuenlong, dan juga kepada seluruh ibu-ibu majelis taklim, baik itu dari DRQ ataupun Al-Muhajirah dan lain-lainnya yang berkenan join gabung di taklim kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah ganti kerja keras kita, usaha kita dengan limpahan keberkahan, pahala yang tak terkira, yang tidak kita sangka-sangka. Amin. Salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, insyaallah pada kesempatan siang hari ini akan kita lanjutkan kajian kita. Tadabbur surat Nuh. Bisa dibuka surat Nuh juz 29 ya. Surat Nuh surat ke 71 ya. Ya, setelah surat di sini ya, sebelum surat Al-Jin ya. Ada surat Nuh, bisa dibuka. Yang syukur ada terjemahan suratnya, kita lebih mudah untuk mengkaji tadabbur dari surat Nuh ini. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada kesempatan yang lalu pada ayat yang ke-12 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk menyerukan kepada kaumnya untuk beristighfar kepada Allah. Lantas ada muncul pertanyaan, orang kafir kok disuruh istighfar, ya kan? Harusnya yang suruh istighfar adalah orang yang beriman. Apakah istighfarnya, mohon ampunannya orang kafir ini diterima oleh Allah? Maksud dari istighfar yang terkandung pada ayat ini, pada ayat ke-10 ini adalah mereka orang-orang yang kafir ini, yang di luar dakwah ini, masuk dan mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi mereka diperintahkan untuk masuk agama tauhid ya. Maksudnya adalah agama Islam, untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan sekutu-sekutu yang mereka jadikan dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan kepada mereka untuk bertaubat, ya kan, ikut dakwah Nabi Nuh, karena Allah ini Maha Pengampun, banyak sekali menerima taubat hamba-hambanya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ibu minadzanbi kaman lazan bala." Jadi orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang nggak punya dosa sama sekali. Bahkan dalam sebuah ayat dijelaskan, wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang bertaubat, sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, Allah akan ganti maksiat mereka dengan pahala. Loh, baiknya sekali nih Allah. Allah baik sekali. Jadi nggak cuma dosanya diampuni, ternyata maksiat-maksiat yang dulu kalau memang kita serius untuk taubat, Allah ganti maksiat kita dengan amal soleh. Ini kan Allah kurang baik apa sama kita? Cuman kitanya saja nggak nyadar ya, karena kita ini terlalu merasa manusia yang paling banyak bebannya, paling banyak deritanya, sehingga berprasangka yang enggak dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nah, ini juga perintah buat kita semua, istighfar bagi orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, yaitu apa? Dengan kita beristighfar, apa janji Allah?
maka Allah akan yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras kepada kalian. Jadi dalam sebuah kisah, ya, kaumnya Nabi Nuh ini juga dalam masa kekeringan. Maka kalau kalian, kata Nabi Nuh, mau beriman kepadaku, maka aku akan turunkan hujan, kata Allah. Ya. Dan hujan ini sebagai simbol rizki, ya, yang Allah berikan kepada umat manusia. Karena kita tahu tanpa adanya hujan, apapun aktivitas di bumi ini tentu akan lumpuh. Artinya segala macam tanaman, apa segala yang kita gunakan, konsumsi, baik itu berupa makanan atau benda-benda tambang yang tersimpan di bumi ini, semuanya karena curahan hujan yang Allah turunkan kepada kita. Makanya dalam surah Az-Zariyat Allah mengatakan apa? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi kita ini harus banyak-banyak menengadah ke langit, menengadah kepada Zat yang Maha Tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dilimpahkan rizki rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hujan. Jadi nggak cuma hujan saja ini. Allah sebutkan dalam ayat yang berikutnya, ayat ke-12, wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan memperbanyak harta. Jadi harta kalian akan diberkahi oleh Allah. Dengan apa? Dengan istighfar. Wa banina, kemudian Allah akan menambahkan anak keturunannya. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan membuat untuk kalian ini sungai-sungai. Nah, apa rahasia di balik istighfar yang disebutkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, Allah turunkan hujan. Allah akan perbanyak harta kita. Kita dengan istighfar. Makanya ibu-ibu sekalian, kenapa kalau habis sholat duha, kita ini disunahkan untuk bertaubat kepada Allah 100 kali, ya kan? Apa setelah kita sholat duha, kita bacanya, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi doa kita kalau kita sudah selesai sholat duha, doanya kita adalah Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Dalam satu majlis kita sudah bertaubat kepada Allah, beristighfar sebanyak 100. Bayangkan. Padahal dalam satu riwayat yang lainnya, satu istighfar saja kita bisa menghapuskan berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Dalam satu majelis kita awali dengan sholat, kita wudhu, kita sholat ya duha, paling enggak 4 rakaat ya kan, atau sedikitnya 2 rakaat lah ya. Maka kemudian dia istighfar sebanyak 100 kali. Maka inilah senjata sholat duha. Kenapa kata orang mengatakan, sering kita dengar, sholat duha ini sebagai senjata untuk mendapatkan rizki, untuk menarik rizki. Memang betul juga, karena setelah sholat duha, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar, yaitu bertaubat. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Maka sebelum kita beraktivitas atau di tengah-tengah aktivitas kita, jangan lupakan sholat duha untuk memperlancar rezeki kita juga. Jadi sholat duha ini selain juga sebagai kita membayar seakan-akan pajak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kata Rasulullah apa? Setiap persendian kita ini harus disedekahi. Jadi seakan-akan nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat tangan, nikmat kaki, dan nikmat telinga dan lain-lain apa nikmat yang menempel pada tubuh kita, apa sih pajaknya? Murah sekali, yaitu dengan cukup 2 rakaat sholat duha. Mau ditambah boleh Ustaz, boleh 4 rakaat, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, 10 rakaat boleh, dan paling banyak adalah 12 rakaat. Ya, sekali-kali 12 rakaat duha, masya Allah ya. Memang agak pegel juga ya, apalagi kalau kita di tengah aktivitas, tapi itu lebih baik. Ya, konon Pak Sandiaga Uno ini katanya sholat duhanya ini selalu 12 rakaat istiqomah. Ya. Makanya ini semakin akan memberkahi usaha seseorang. Nah, ini dijelaskan Allah akan memperbanyak harta kalian, wabani dan anak-anak.
Dan ini salah satu ijazah dari Allah, ya, bahwa kalau kita ingin punya anak, barangkali ada orang yang sama nggak dikasih anak oleh Allah, maka dengan kita banyak-banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalaupun tidak diberikan oleh Allah berupa anak di dunia ini, maka dalam sebuah riwayat dijelaskan bagi ibu-ibu yang belum dikaruniai anak oleh Allah, maka kelak di surga dia akan apa? Punya anak, dia akan hamil, kemudian anak ini disusui, kemudian 4 kali besarnya, ya, kemudian seusianya, ya, karena ini adalah rahmat Allah, biar memberikan kesempatan bagaimana sih rasanya punya anak kecil ketika di dunia dia tidak bisa menikmatinya, susah senang, ya kan, mempunyai ada kebanggaan bagi seorang ibu punya anak. Allah akan perbanyak anak buat orang yang ahli istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan jadikan buat kalian ini adalah kebun-kebun, menunjukkan ini adalah lahan bisnis usaha yang terbentang. Jadi ada lahan yang sangat terbentang, ya, bagi mereka yang ingin memulai sebuah usaha. Jadi ini karena waktu itu adalah usaha mereka rata-rata yang berkaitan dengan perkebunan, pertanian. Jadi sekarang karir kita, ya, dengan kita banyak istighfar, maka segala macam usaha kita, karir kita akan dipermudah oleh Allah menuju pada level yang tertinggi. Ya. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan anhara bagi kalian ini sungai-sungai. Apa kaitannya sungai dengan rizki berupa harta, anak, dan kebun-kebun? Karena intinya kebun-kebun ini butuh irigasi. Ya, jadi intinya seakan-akan Allah memberikan kepada kita, kalau kalian banyak istighfar, maka hal-hal yang menarik rezeki kalian itu akan ditarik oleh Allah. Jadi hal-hal yang bisa mengantarkan kita pada level yang puncak karir kita akan dimudahkan oleh Allah. Karena istighfar kita, banyak-banyak istighfar. Gak cuma cukup 3 kali setelah sholat saja, tetapi kita perbanyak. Kita sambil jalan istighfar, naik mobil istighfar, dan banyak-banyak istighfar, maka insya Allah itu akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Ibu-ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-13 Allah mengatakan melalui lisannya Nabi Nuh, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian tidak mengharapkan pahala dari Allah? Kenapa kalian tidak takut terhadap siksanya Allah? Inilah makna dari "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian tidak berharap sangat kepada Allah, beriman kepada Allah, mengharapkan pahala yang besar dari Allah, dan kalian takut siksanya Allah? Nah, ini kalimat ini bisa kita sampaikan kepada seseorang yang barangkali susah dinasihati oleh kita. Jadi ya, ayat ini, ya, ayat yang ke-13 ini pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ini suatu ketika menjumpai ada orang, ya, orang ini lagi mandi, nggak pakai baju sama sekali, nggak pakai penutup. Kemudian kita tahu bahwasannya mandi, ya, zaman itu kan belum ada kamar mandi yang serapat kita. Jadi kalau orang ini sangat rawan sekali kalau auratnya ini terlihat. Makanya diperintahkan untuk memakai, kalau bahasa Jawa kita, telesan gitu kan, basahan gitu kan. Karena apa? Dulu nggak ada kamar mandi, orang mungkin lewat bisa lihat ada orang gebiar-gebiur, kemudian kelihatan auratnya. Maka suatu ketika Rasulullah melihat orang mandi di tempat terbuka dan tidak pakai telesan gitu, nggak pakai penutup, kain penutup. Maka apa kata Rasulullah? "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian nggak takut sama Allah? Kenapa kalian nggak berharap rahmatnya Allah? Kenapa kalian nggak takut dengan ancaman Allah? Kalian buka aurat di tempat umum. Jadi ini kalimat yang bisa kita lontarkan kepada orang yang untuk kita nasihati, dan dia orang yang barangkali susah dinasihati, katakan "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Wa qad khalaqakum atwara." Dan sungguh Allah telah menciptakan kalian tahap demi tahap, masa demi masa. Para ulama tafsir menjelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan wa qad khalaqakum atwara, Allah menciptakan kita dari nutfah itu. Ini satu tetes air perempah di
sel telur, kemudian setetes sperma ini, mani ini berubah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal darah menjadi segumpal daging, ya, dan seterusnya sampai pada tahap menjadi janin yang sempurna. Allah tiupkan ruh setelah 120 hari atau sekitar 4 bulan Allah tiupkan ruh, dan saat Allah meniupkan ruh kepada janin yang usia 4 bulan ini, Allah tuliskan nasib baik dan buruknya, Allah tuliskan ajalnya, ya, Allah tuliskan rizkinya, ya. Jadi kalian diciptakan oleh Allah dari yang tidak ada sampai ada sempurna seperti ini. Ya, apa kalian nggak mikir ini bagaimana kebesaran Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, lalu membangkitkan yang pernah ada? Itu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian melihat, ya kan? Tidakkah kalian menatap di sini bagaimana, berpikir bagaimana Allah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Ya, seperti dalam surah An-Naba Allah mengatakan wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami dirikan, kami bangunkan di atas kalian sab'an shidada, 7 langit yang sangat kuat. Satu perjalanan dari langit satu menuju langit berikutnya ini perjalanan 500 tahun. Ya, dari langit kedua, ketiga, 500 tahun. Kalau ada 7 langit, kalikan 500 tahun. Jadi kalau kita naik sampai ke langit 7, dari langit pertama, sama dengan perjalanan 3.500 tahun. Lama sekali. Inilah ciptaan Allah yang baru kelihatan nampak di mata kita. Karena kita tahu bahwa ciptaan Allah yang paling besar yang bisa kita lihat saat ini adalah langit. Meskipun ciptaan Allah yang paling besar itu adalah arasy-Nya Allah. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja, dan Allah telah menjadikan rembulan di dalamnya, maksudnya di dalam 7 langit itu, yaitu berupa cahaya, dan Allah jadikan matahari ini sebagai lentera. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi Allah menjadikan bulan. Jadi bulan ini ibu sekalian, meskipun nampaknya ini seperti ada di langit yang paling rendah, itu dalam sebuah hadis wajahnya, kalau kita deskripsikan ini bidatnya di sini, itu ada di bawah arasy-Nya Allah. Cahayanya itu sampai, dan kofa ini dagunya, ya, itu sampai ke langit yang paling rendah. Jadi cahaya bulan ini ada di langit 2, ada di langit 3, ada di langit 4, 5, 6, dan 7. Ya, cuman kita melihatnya seperti bulan ini ada di langit 1 saja. Ya, tetapi di sini dijelaskan fihinna, di dalamnya, yaitu di dalam 7 langit yang berlapis-lapis itu ada cahayanya, rembulan di situ. Dan Allah menjadikan matahari ini sebagai lentera yang sangat terang. Antara rembulan dengan matahari cahaya, kalau matahari ini bersinar. Jadi kalau dalam kamus bahasa Arab, kalau cahaya ini, cahayanya itu artinya pantulan yang menerangi, tetapi dia tidak sampai, artinya kekuatannya ini tidak sekuat sinar. Jadi lebih kuat sinar. Makanya kalau matahari ini bersinar, kalau rembulan ini bercahaya. Kalau menurut kamus bahasa Arab semacam itu. Meskipun kadang kita juga sering mendengar sinar rembulan, ya. Dan kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sah-sah aja. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau rembulan ini cahaya, tapi kalau matahari ini dia bersinar. Karena kalau kita dulu pelajari dalam IPA, ilmu pengetahuan alam, bahwa cahaya rembulan ini dihasilkan dari sinar matahari. Jadi siroja, makna dari siroja ini kalau dalam bahasa Arab ini lentera, maksudnya yang sangat kuat sinarnya. Kalau kita mungkin pernah belajar bahasa Arab, ada perbedaan siroj dengan misbah. Kalau misbah ini lampu yang ada kaca penutup apinya. Jadi itu makanya kalau kita lampu-lampu sekarang ini bahasa Arab kita sebut sebagai misbah. Jadi ada kacanya. Tapi kalau siroj dia tanpa kaca, tapi tetap mampu bersinar terang.
Ya, kalau oncor ini maksudnya ke Sirot. Ya, kalau kayak orang apa namanya, kalau kita tahu lentera-lentera yang ada di batu, ya, yang ada di batu yang di bawahnya ada minyak, itu damar ceplik mungkin barangkali itu maksudnya Sirot. Ya, kalau mungkin yang tahu peribadatannya orang Hindu itu ada lentera. Lentera itu ada batu yang di situ ada sinarnya yang tanpa kaca, ada apinya yang tanpa kaca, itu maksudnya Sirot. Ya, kalau ibu-ibu nonton Upin Ipin itu ada hari apa itu di Papali itu kan, Uncle Mutu gitu kan. Nah, itu kan ada mungkin barangkali tahu kan, ibunya barangkali tahu nemenin anaknya nonton TV gitu. Itu apa namanya, yang tanpa kaca itu Sirot. Kalau yang dengan kaca itu adalah misbah. Nah, itu perbedaannya. Ya, jadi detail sekali ini ya bahasa Arab. Kemudian waja'ala syamsa siraja. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Allah telah menanamkan, menumbuhkan bagi kalian ini tumbuhan-tumbuhan. Allah dengan hujan, Allah tumbuhkan tumbuhan yang dengannya buahnya bisa kita makan, daunnya bisa juga kita makan, batangnya bisa kita gunakan untuk keperluan, ya semuanya Allah tumbuhkan itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu ambatakum minal ardi nabata. Nah, ini. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah tumbuhkan bagi kalian tumbuh-tumbuhan. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah akan mengembalikan kalian ke bumi, ke tanah. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah akan mengeluarkan kalian darinya. Allah akan mengeluarkan kita dari tanah. Kita dikembalikan ke tanah dan kita akan dikeluarkan juga dari tanah. Makanya kalau kita sedang takziah, kita melayat orang mayit, ya kan, yang jenazah yang dikuburkan itu, kemudian jenazahnya ini sudah dikubur, ya kan, kemudian ada tanah gundukan itu, ya ada tanah-tanah kecil kita lemparkan ke atas kuburan orang tersebut, ya, kemudian sambil kita mengucapkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya, maksudnya dari tanah dilempar kita ke kuburan fulan bin fulan, dari tanah kami ciptakan kalian, dan kemudian ke dalam tanah kami akan kembalikan, dan dari tanah pula, ya, dari dalam tanah pula kami akan keluarkan kalian untuk kedua kalinya. Kita akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hidup, ya, seperti kita hidup di dunia dengan jasad dan roh kita. Ya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah telah menjadikan kalian bumi ini sebagai bisata. Apa ini bisata? Bisata ini karpet. Bisata ini lantai. Bisata ini adalah tikar, ya, yang Allah jadikan sebagai apa? Guna dari karpet, alas, ya, tikar dan lain sebagainya. Ya, sebagai untuk kita beralas, untuk kita gunakan untuk berpijak, kita ini untuk duduk, kita berjalan di atasnya. Allah telah menjadikan bumi ini sebagai planet yang paling layak dihuni oleh manusia. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur, dalam surah Al-Mulk. Dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian bumi ini sesuatu yang bisa ditaklukkan. Artinya bumi ini menjadi mudah untuk kita tempati, dan famshu fi manakibiha, lalu berjalanlah di punggung-punggung bumi ini. Maksudnya kita disuruh berjalan di atas bumi ini. Wa kulu mir rizqihi, makanlah dari rizkinya Allah. Wa ilaihi nusyur, ingat kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi ini adalah planet Allah yang memang disediakan, dipersiapkan oleh layak untuk kita tempati, ya. Jadi kalau kita hidup di Venus, ya, dekat sekali dengan matahari, kita agak akan kuat, terbakar, kita mati.
Merkurius pun sama. Bumi, nah ini yang paling layak. Bahkan bumi sendiri ada di bagian kutub, ini memang tidak, bagian bumi ini ada sebagian yang menghuni di sana, tapi nggak semua orang bisa tinggal di sana. Nah, setelah bumi ini ada planet Mars yang konon katanya 2030 ini dipersiapkan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal manusia. Siapa yang mau daftar tinggal di planet Mars? Ya, nah, tentu ini kata Allah kalau berdasarkan Al-Quran, ya kita ini tinggal di bumi, tempat yang paling layak yang untuk manusia tinggali adalah bumi, ya, planet ketiga dari tatanan surya kita. Ya, dijadikan bumi ini sebagai tikar, sebagai karpet, supaya menunjukkan manusia ini butuh itu. Ya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijada. Nah, dengannya di bumi ini kita akan bisa berjalan di atas jalan-jalan yang sangat luas. Fijad itu artinya jalan yang sangat luas. Fijad itu artinya adalah jalan di antara dua gunung. Ya, maksudnya di sini ada bukit-bukit, itu fijad. Jadi intinya adalah jalan-jalan yang bisa kita lalui ketika kita ini berpijak di atas buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, pada ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa Ta'ala qala Nuh rabbi innahum atawni. Nabi Nuh ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana aduannya? Aduan beliau kepada Allah. Nuh berkata, Rabbi innahum atawni. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka kaumku ini bermaksiat kepadaku. Apa maksiat mereka? Maksiatnya adalah mereka tidak mau menerima dakwahku. Mereka tetap dalam kekufurannya. Padahal telah datang kepada mereka seorang nabi dan utusan, yaitu aku, Nuh alaihi salam. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu illa khasara. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka mengikuti orang-orang yang banyak harta dan anaknya. Ini yang menunjukkan apa? Orang lemah di antara mereka ini banyak yang ikut-ikutan saja. Ya, orang yang jahil, orang-orang yang nggak berilmu ikut-ikutan orang yang berilmu. Ikut aja, yang penting kan dia orang yang pintar dan dia orang yang kaya, kan? Makanya orang kaya ini pasti di mana-mana kalau ngomong ini didengar sama orang. Bahkan dikatakan katanya kentutnya orang kaya aja itu dipercaya. Oh iya, itu betul tuh. Tapi kalau omongannya orang miskin itu kayak kentut. Karena kentutnya orang kaya ini kayak nasihat. Kenapa? Dianggap orang kaya ini kan wah super. Ya, orang yang super, ya, dihormatin, kan? Mana Pak? Mana? Jahitan pundi Pak? Ini orang kaya nggak pandang siapa dia, kan? Karena orang ini biasanya bangga bisa bersahabat dengan orang kaya, bangga. Nah, maka mereka sebenarnya bukan itu. Bangganya kita yang akan menuntun kita ini justru orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Ya, buat apa kita berteman dengan orang-orang tetapi orang ini tidak bisa mengingatkan kita kepada Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Maka orang-orang yang berteman akrab di dunia, sebagian mereka dengan sebagian lainnya akan menjadi musuh pada hari kiamat kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau berteman dengan orang-orang bertakwa, berteman dengan jamaah JRG, berteman dengan jamaah Al-Muhajirah Nadai Majelis Ta'lim, ya, itu kita akan saling berkasih. Kelak di akhirat kita akan saling mencari satu sama lain. Mana temanku enggak kesehatan? Ya, kalau kita di surga belum kelihatan temannya, ya. Tapi kalau orang-orang yang berteman hanya karena unsur dunia saja yang dia kejar, berteman tidak ada saling mengingatkan kepada Allah, maka tentunya mereka akan bermusuhan satu dengan lainnya setelah ketika di akhirat. Jadi mereka hanya mengikuti orang-orang yang banyak hartanya, orang-orang yang banyak anaknya, ya. Kemudian illa khosara, mereka tidak akan bisa menambahkan kecuali kerugian semata, baik di dunia maupun di akhirat. Wa makaru makran kubbara, mereka orang-orang yang kaya ini, orang-orang yang punya pengaruh ini punya makar sama Allah.
Ya, mereka punya makar, artinya punya makar, ya, rencana jahat. Makar ini rencana jahat. Jadi mereka memprovokasi orang-orang yang miskin supaya tidak ikut Nabi Nuh. Dan provokasi mereka ini berhasil. Karena sudah saya sampaikan bahwa Nabi Nuh alaihissalam ini berdakwah, ya, bersama kaumnya ini selama 950 tahun, yang beriman cuma 80 orang. Jadi setiap 12 tahun baru ada satu orang yang beriman kalau di rata-rata. Bahkan istrinya dan anaknya Kanaan, istrinya bernama Walihah dan anaknya bernama Kanaan, ini tidak beriman kepada Nuh alaihi salam. Qalu la tadharunna alihatakum. Ya, mereka orang-orang yang kaya berkata, ya, kepada orang-orang yang lemah. Mereka berseru, mereka berdakwah juga. Ya, mereka berseru mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar itu supaya tidak ikut dakwah Nabi Nuh dan mengatakan la tadharunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Maksudnya jangan kalian tinggalkan beribadah kepada berhala-berhala kalian. Ya. Dan siapa berhala-berhala mereka ini? Wala tadharunna waddan. Berhala yang pertama bernama Wad. Ya, berhala yang pertama namanya Wad. Wala Tuwa'an. Yang kedua namanya Tuwa. Wala Yaghutha. Berhala yang ketiga namanya Yaghut. Wa Ya'uqa. Berhala yang keempat Ya'uq. Dan yang terakhir Nasr. Jadi ada 5 berhala yang sangat besar yang dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan kaumnya Nabi Nuh. Wad, ya, Yaghut, Ya'uq, Wad, Tuwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Dan yang paling besar ini konon adalah Wad. Ya. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat di penjelasan ini, bahwasanya berhala ini turun-temurun, bahkan sampai kepada orang-orang Arab jahiliyah. Artinya mereka pada setiap kabilah ini punya berhala masing-masing. Ya. Yang pertama adalah Imam Bukhari meriwayatkan bahwa berhala-berhala ini disembah oleh kaumnya Nabi Nuh di Jazirah Arab. Ya. Berhala Wad ini disembah pada Bani Kilab yang ada di Daumatul Jandal. Kemudian berhala Suwa ini punya kabilah Hudail. Yahud ini punya Murad Bani Ghatif. Kemudian Ya'uq ini punya Bani Hamdan, kabilah Hamdan. Dan Nasr ini punya Bani Himyar. Tentunya ini menunjukkan bahwa siapa sih mereka ini 5 berhala ini bagi kaumnya Nabi Nuh? Mereka ini adalah orang-orang soleh yang hidup sebelum zaman Nabi Nuh. Jadi mereka ini ibadahnya, artinya mereka bertauhid kepada Allah, orang-orang soleh. Ya. Kemudian ketika mereka orangnya baik, ya kan, orangnya soleh, taat beribadah. Kemudian mereka juga banyak bersedekah. Jadi terkenal kebaikannya turun-temurun. Maka ketika mereka ini satu persatu meninggal dunia, maka generasi berikutnya mereka cuma mengenang saja. Maka iblis berperan di sini. Di mana peran iblis? Dia berbisik kepada orang-orang yang generasi setelahnya apa? Kalau kalian ingin mengenang orang-orang soleh di antara kalian, maka gambarlah wajah mereka sebelum kalian lupa. Ntar kalau lama-lama kalian lupa wajahnya karena belum ada fotografi saat itu. Ya, belum ada orang pakai kamera, ya kan? Belum bisa, nggak tahu ini, ya kan? Maka digambarlah. Seingat kalian, siapa kalian di antara kalian yang pintar gambar? Maka digambar. Wad digambar. Ya. Kemudian Tuwa digambar. Yaghut digambar. Ya'uq digambar. Ya, Nasr digambar. Maka setelah gambarnya ini, lukisannya ini jadi, maka dipajang di tempat-tempat majelis mereka. Dulu mereka punya majelis. Ya, ini loh, ini Pak siapa? Mungkin kalau kita sekarang Pak Kiai Wad, ya, dikasih fotonya. Ini apa? Lukisannya.
akhirnya mereka mengenal ini orang yang baik. Ya. Lama-lama kemudian mereka awalnya cuma mengenang, generasi berikutnya setan iblis berbisik lagi. Kalau kalian cuma punya lukisannya, lebih baik lagi kalau dibikin patungnya. Jadi kan lebih mirip orangnya tuh. Ya, hanya dibikin itu, mumpung ini ada gambarannya, dibikin patung. Dan lama-lama mereka, kalian ini kenapa kok cuma ada di tempat-tempat majelis mereka ada? Bawa dong ke rumah kalian. Akhirnya fotonya, kemudian berhalanya, patungnya ini dibawa ke rumah masing-masing. Ini dibikin duplikatnya, dibikin yang sama, dibawa ke rumah. Nah, inilah awal pertama kali kemusyrikan. Artinya di sini orang bikin berhala, ya kan, pada saat itu, karena takutnya generasi berikutnya nanti sudah tujuannya berbeda. Kenapa Islam menutup rapat-rapat pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan yang paling besar adalah bermaksiat kepada Allah dengan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Maka sebenarnya mereka ini orang-orang soleh, seperti Lata, Uzza, Manat, berhalanya orang-orang Arab jahiliyah pada masa Rasulullah, itu mereka juga orang-orang soleh. Ya, karena mereka ingin mengenang, maka dibikin berhala. Kemudian dipuja, lama-lama hanya untuk mengenang, lama-lama disembah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqad adallu katsira wa la tazidiz zalimina illa dhalal. Mereka, yaitu orang-orang yang kaya di antara kaumnya Nabi Nuh, mereka sudah banyak menyesatkan banyak orang. Maka ya Allah, jangan, ini doanya Nabi Nuh ya, jangan kalian tambahkan kepada orang-orang zalim kecuali kesesatan. Ya. Jadi ini jangan tambahkan mereka kepada kesesatan, biarkan mereka, jangan sesatin orang lain. Ya. Karena ada riwayat yang lain mengatakan, pendapat yang lain, yang menyesatkan ini berhala-berhalanya. Maksudnya apa? Berhala ini sejatinya tidak menyesatkan. Ya, sejatinya yang menyesatkan itu Allah. Ya. Artinya Allah yang berhak untuk memberikan hidayah kepada hambanya dan menyesatkan hambanya. Tetapi sebenarnya Allah menawarkan semuanya. Dan Allah ini sebenarnya memberikan hidayah cuma kitanya saja, umatnya saja, artinya hamba-hambanya Allah saja yang tidak mau menjemput hidayah. Seperti rezeki itu sudah dijatah sama Allah. Tapi kalau kita nggak kerja, kita nggak usaha, kita nggak akan dapat rezeki. Makanya ada istilah Jawa mengatakan apa? Ora obah, ora mamah. Nek ora obah, ora itu mamah makanan. Ya, kalau kita nggak kerja, kita nggak mau usaha, maka kita nggak akan dapat suap nasi, kita nggak akan dapat tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah. Maka bergeraklah. Ya, maka di sini dijelaskan yang menyesatkan itu Allah sudah menawarkan hidayah, cuman banyak hambanya yang tidak mau mengambil hidayah tersebut. Mimma khati'atihim, ya, pendapat yang kedua tadi yang menyesatkan berhala-berhalanya. Berhala-berhala menyesatkan karena bukan berhalanya yang menyesatkannya, tapi setannya, kan, melalui setan iblis berbisik, kan. Intinya hidayah itu datangnya dari Allah, dan bukan hidayah. Orang tidak mendapat hidayah pun karena kehendak Allah, karena bukan Allah yang lalu kita salahkan Allah. Tetapi sebenarnya Allah sudah menawarkan, hanya saja hambanya yang tidak mau mengambil menjemput hidayah. Mimma khati'atihim ughriqu, karena kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, ya, mereka ughriqu ini ditenggelamkan. Ughriqu, ya, ditenggelamkan. Fa udkhilu nara, lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, maka lantas mereka tidak mendapatkan penolong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Menarik ibu sekalian, ini salah satu inti dari kajian kita pada siang hari ini adalah tentang bencana banjir yang sangat besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan ini adalah musibah pertama yang Allah kirimkan kepada makhluk yang ada di bumi. Atik. Untuk, ya. Jadi kalau kita ditanya bencana apa yang ini, ya, bencana itu banjir bandang. Makanya istilahnya tufan dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran ini tufan. Tufan ini banjir bandang. Ya, Fir'aun juga dalam surah Al-A'raf
tufan ini mendapatkan banjir besar. Ya, tufan ini adalah kalau kita terjemahkan taufan. Ya, taufan ini yang meliputi maksudnya. Jadi tufan itu banjir bandang. Angin kencangnya dapat, hujannya dapat, petirnya dapat, air bahnya juga dapat. Jadi dapat komplit. Ya. Ini makanya tufan ini adalah banjir besar. Jadi mereka ditenggelamkan karena maksiat mereka, karena kesyirikan yang mereka lakukan, dan mereka tidak mau menerima dakwah Nabiullah Nuh alaihi salam. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik kisahnya dari kapalnya Nabi Nuh. Dalam sebuah riwayat, kapalnya Nabi Nuh ini panjangnya itu sekitar 1.200 ziro. Ziro ini Ibu sekalian, ini dari siku sampai ke ujung jari. Ziro ini 1 hasta. Ya, jadi panjangnya kapalnya Nabi Nuh ini 1.200 hasta. Ya, jadi besar. Dan lebarnya ini 600 hasta. Jadi separuhnya. Jadi panjangnya itu 1.200 hasta, dan hasta ini dari siku sampai ke ujung jari kita. Ini hasta. Kalau jengkal ini kan ini ya, kila. Kalau orang Jawa bilang kila. Nah, kalau 1 ziro ini 2 kila. Ya, kita ini bisa ukur. Nah, ini kalau siku ke ujung jari ini 2 jengkal. Jadi 1 hasta itu sama dengan apa? 2 jengkal. Kalau dalam bahasa kita, sak lengan itu sama dengan rong kila. Kalau orang Jawa bilang. Nah, di sini tingginya, kalau tingginya kapal Nabi Nuh, kalau tadi panjangnya 1.200 hasta, lebarnya 600 hasta, tingginya itu sepakat ulama 30 hasta. Jadi memang kalau ulama tafsir sejarah ini banyak berbeda pendapat. Ada yang mengatakan panjangnya cuma 600 hasta, lebarnya 300 hasta. Tapi kalau kita ambillah pendapat yang paling banyak, artinya besar, itu 1.200 hasta, kemudian lebarnya 600 hasta, tinggi kapalnya ini ulama menarik. Jadi mereka sepakat kalau tingginya ini 30 hasta. Ya. Tingginya apa? 30 hasta. Nah, tingginya ini, pos-posnya ini, ya. Jadi apa namanya? Lantai kapalnya ini dibikin 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah ini dimasuki oleh binatang-binatang. Ya, tingkatan paling bawah. Jadi kalau 30 hasta berarti 30 dibagi 3 ini berarti satu tingkat ini tingginya sekitar 10 hasta. Tingkatan yang paling bawah ini 10 hasta, ini dihuni oleh binatang. Kemudian tingkat yang tengah, 10 hasta yang tengah, ini ditempati oleh manusia. Dan 10 hasta yang paling atas, tingkatan yang paling atas, itu ditempati oleh burung-burung. Nah, ini menarik ini. Yang paling bawah ini adalah binatang-binatang, dan ini berpasang-pasang, jantan dan betinanya. Ya. Kemudian yang tengah ini dihuni oleh manusia, dan yang atas ini adalah burung-burung. Nah, menarik ibu-ibu sekalian. Jadi ketika Nabi Nuh ini diperintahkan oleh Allah untuk menanam pohon, ya, menanam pohon untuk yang dijadikan kapal ini selama 100 tahun. Jadi menanamnya itu, Bu, 100 tahun, Bu, baru bisa ditebang itu jadi, ya, nanamnya itu sabar sekali ya. Nanam pohonnya, benih-benihnya itu, bibitnya ini menunggu kayunya ini sampai menjadi pohon yang besar yang siap untuk dijadikan kapal. 100 tahun. Kemudian bikin di kapalnya 100 tahun juga. Wah, ya kan? Jadi nggak kayak sekarang kan orang bisa pesen kayu dari Kalimantan, enggak. Tapi itu nanamnya 100 tahun, bikin kapalnya 100 tahun, 200 tahun. Dibully sama kaumnya. Nuh, kamu ini gila ya. Masa bikin kapal kok di atas bukit? Bikin kapal kok di apa? Di daratan, di tanah yang tinggi. Harusnya bikin kapal ini di bibir pantai, tempat yang dekat dengan laut. Kenapa bikin kapal kok di daerah yang tinggi, yang berbukit, artinya dataran tinggi, di daratan? Ntar nariknya gimana, kan? Gila ini. Maka apa jawaban Nabi Nuh? Kalau kalian menghina, maka suatu saat kami pun akan menghina. Ya.
ya, kalian akan tahu apa yang akan terjadi. Ya, maka benarlah setelah sekitar 70 tahun sebelum, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, 70 tahun atau 40 tahun sebelum banjir itu datang, itu orang-orang sudah tidak ada lagi yang hamil. Jadi ada kisah yang menarik, nggak ada lagi orang yang hamil. Apa maksud di sini kenapa sudah tidak ada orang hamil? Karena Allah tidak ingin menenggelamkan bayi dan anak-anak kecil yang nggak bersalah. Ini menarik. Jadi yang tenggelam ini orang dewasa semua, ibu-ibu. Jadi ketika mereka naik kapal, sudah tidak ada lagi anak-anak kecil, artinya yang tertinggal. Orang-orang kafir yang anak kecil nggak ada. Itu semuanya dewasa. Nah, ketika naik kapal, ya, kemudian apa yang terjadi? Allah menyuruh kepada Nabi Nuh kapan naiknya, timingnya itu adalah kalau tanur. Tanur ini kayak kuali, ya. Kuali itu yang dalamnya ini besar, tapi masuknya ini kecil. Jadi masuknya ini kecil, kayak kendi itu, ya, kayak kendi. Itu kalau kendi itu di rumahnya Nabi Nuh ini sudah menetes, kayak ada bocornya itu di bawahnya, maka berarti itulah saat yang tepat untuk menaiki kapal. Janji Allah, wafarat tanur, kalau tanurnya sudah memancar air, maka saat itulah segera untuk apa? Naik kapal. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu, ya, dikumpulkan itu mereka berpasang-pasang, binatangnya berpasang-pasang. Ya, berpasang-pasang, laki-laki, perempuan, jantan, betina. Burung-burungnya pun sama, yang paling bawah ditempati binatang, tengah ditempati manusia, yang paling atas ditempati burung-burung. Siapakah burung yang pertama kali naik? Nah, ini ada cerita ini. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam bukunya Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, menjelaskan bahwa burung yang pertama kali naik adalah burung beo. Nah, burung beo ini. Burung beo naik, dan hewan yang terakhir kali masuk ke kapalnya Nabi Nuh adalah keledai. Dan disitulah di buntut keledainya iblis ini numpang. Jadi iblis ini nggak habis pikir untuk selalu bikin gara-gara, bikin goro-goro. Jadi ini dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa iblis ini gendol di buntutnya keledai. Dan ini keledai ini adalah binatang terakhir yang masuk kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka dikumpulkan. Apa yang terjadi di sekalian ketika kapal ini berlabuh? Ternyata binatang ini pada ketakutan. Kenapa? Karena ada singa. Singa ini kan makannya daging. Singa ini meraung-raung. Ya, bawaannya ini ingin makan binatang yang ada di sekitar. Maka apa yang terjadi? Untuk menenangkannya, jadi semua penghuni kapal ini mengadu kepada Nabi Nuh. Jadi kaumnya Nabi Nuh mengadu, ini kenapa yang di bawah itu ada gaduh? Ternyata singa lagi meraung-raung. Dia ingin makan gitu kan. Jadi binatang yang lainnya nggak bisa tenang. Ya. Maka Nabi Nuh memohon kepada Allah supaya Ya Allah tolong tenangkan. Ya. Maka Allah menurunkan penyakit demam. Dan dalam kisahnya, demam pertama yang diturunkan itu adalah kepada seekor singa. Jadi di muka bumi ini kepada seekor singa. Maka singa ini pun demam, meriang, ya, meriang. Ya. Maka singa pun akhirnya sibuk dengan dirinya sendiri karena dia apa? Karena dia lagi demam, lagi meriang. Maka dia nggak meraung-raung lagi seperti semula. Ya. Setelah itu jemaah sekalian, ketika singa ini udah tenang, tiba-tiba habis itu ada yang bikin ulah lagi. Siapa dia? Tikus. Tikus ini melubangi makanan, ya, ngerikiti, ya kan? Tikus ini bikin ulah. Maka kata Nabi, tikus ini fuwaisiqah, binatang kecil yang fasik. Makanya kita diperintahkan untuk membunuh tikus, membunuh cicak, ya kan? Nah, saya termasuk hobi saya ini, ibu, membantai cicak. Kalau di rumah ini cicak, kadang satu malam bisa dapat 10 cicak. Kalau di
depan rumah ya kan, depan rumah ini kan ada lampu itu, wah masya Allah tidak banyak itu kalau depan rumah ini di halaman ini kadang ya sama anak-anak tuh rame. Di situ kita ada boitiko, ada tikus. Makanya si tikus ini karena kenapa takutnya tikus ini sama siapa? Ibu-ibu pasti tahu kalau tikus ini takutnya pasti sama kucing, ya. Ada sejarahnya. Kenapa tikus ini takut sama kucing? Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya Kifatul Anbiya, menjelaskan apa? Si singa ini kan lagi sakit demam. Dan kemudian singa ini bersin. Ya. Si singa ini bersin. Ya. Kemudian dari situ Allah ciptakan kucing. Makanya singa ini julukan lainnya adalah si kucing besar sama harimau. Ya, si kucing besar. Makanya miniaturnya itu adalah apa? Kucing. Kalau besar jadi singa atau jadi macan. Makanya kucing ini bertugas untuk ngejar-ngejar tikus. Ya, ada kisahnya dalam kapalnya Nabi Nuh ini. Nah, akhirnya si tikus ini bersembunyi, nggak bikin onar lagi. Makanya memang kalau rumah kita ingin aman dari tikus, salah satunya triknya adalah memelihara kucing memang. Ya, makanya ada film juga Tom and Jerry, ya kan, nggak pernah akur tuh. Ya, si Tom ini si kucing dan Jerry-nya si tikus. Ya, memang ada kisahnya. Awal mula pertengkaran antara si tikus dengan si kucing itu memang ada kisahnya ketika si singa ini demam. Ya kan? Kemudian dia bersin, maka Allah ciptakan itu keluar si kucing, ya, maka bentuknya kucing ini kecil, kan, kecil dari singa. Makanya si singa atau si macan ini julukannya adalah si kucing besar. Nah, teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam tengah perjalanan ini anaknya Kan'an ini dilihat sedang mendaki gunung, termasuk istrinya Nabi Nuh. Ketika sampai di atas gunung, istrinya Nabi Nuh, tiba-tiba airnya masih naik. Masih naik sampai ke lututnya, sampai akhirnya yang terlihat adalah tangannya. Orang tenggelam pasti terlihat tangannya seperti ini, tak tolong. Dia nggak bisa. Karena istrinya Nabi Nuh juga termasuk tidak mau ikut dakwahnya suaminya. Termasuk Kan'an. Ketika Nabi Nuh ini ada beberapa cara dengan kapalnya dengan Kan'an yang lagi naik bukit, naik gunung. Nabi Nuh mengatakan, kalau ya bunayya arkam ma'ana. Maaf ibu sekalian, ini ternyata headset saya insya Allah seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa ini. Jadi ketika itu ya Nabi Nuh alaihi salam minta ya manggil anaknya Kan'an. Wahai Kan'an, ya kan? Naiklah, qala ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Dan janganlah bersama orang-orang kafir. Apa jawaban Kan'an? Qala ta'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan mendaki gunung yang bisa melindungi aku dari air. Qala la 'asimal yawma. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan hari ini kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi Nuh. Maka Kan'an pun tertelan ombak yang besar. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka keduanya dihalang-halangi oleh ombak yang besar. Maka Kan'an pun tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, qala Nuhur rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhanku, janganlah kau biarkan satupun orang kafir yang tinggal di atas muka bumi ini. Tentu ayat ini turun setelah Allah mengatakan kepada Nabi Nuh bahwa tidak mungkin ada lagi orang yang beriman sebelum mereka ditenggelamkan. Tidak mungkin ada yang beriman lagi, Nuh. Jadi sudah cukup kamu berdakwah, maka naiklah kapal. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Sebenarnya apabila engkau ya Allah biarkan mereka tinggal di bumi, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan seorang anak kecuali anak yang pendosa lagi kafir.
Jadi memang setelah itu 70 tahun sebelum mereka tenggelam, mereka sudah tidak punya lagi anak. Tidak ada lagi seorang wanita yang hamil kemudian melahirkan anak, sehingga yang tenggelam ini tidak ada lagi anak-anak kecil. Nah, dan doa Nabi Nuh yang terakhir kepada ayat yang ke-28, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan orang-orang yang masuk ke rumahku, artinya yang masuk ke kapalku, bagi orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Wala tazididz zalimina illa tabara, dan jangan kau tambahkan kepada orang zalim kecuali kerusakan. Nabi Nuh mendoakan kepada kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya yaitu ayahnya bernama Lamik dan ibunya bernama Samha, keduanya beriman kepada Nabi Nuh, termasuk orang yang selamat di dalam bahtera besarnya Nabi Nuh alaihissalam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sepenggal kisah dari kisah Nabiullah Nuh alaihissalam yang menceritakan kepada kita bahwasanya ada suatu bencana yang maha dahsyat, banjir besar, musibah besar yang pertama terjadi di muka bumi ini, dan juga yang melanda di beberapa wilayah di Indonesia, terutama banjir di mana-mana. Yang mudah-mudahan Allah segera angkat musibah ini, Allah kuatkan pada mereka yang tertimpa musibah, dan semoga kesabaran mereka berbuah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ganti kesedihan mereka dengan kebahagiaan yang tiada terkira. Ibu-ibu sekalian, jamaah JRI dan juga jamaah Al-Muhajirah dan siapapun ibu-ibu yang berkenan hadir di ta'lim kita pada siang hari ini, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, kita bisa ambil ibrah, pelajaran yang berharga, intinya dari tafsir atau tadabbur dari surat Nuh. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sepenuhnya selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Erni selaku koordinator dari Jam'iyah Raudatul Qulub yang ada di UNLAB. Oke, serahkan kepada Bu Erni. Silakan Ibu Erni.